Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi dari pekan ke-10 yaitu generasi muda dan vandalisme. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalkan lebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Refanza Aziz sebagai moderator. Yang kedua, Aksanul Hamzah sebagai pemateri yang pertama. Yang ketiga, Surahman Hidayat Agus Salim pemateri kedua. Yang keempat, Andi Rahmi Nurmala Sahraini sebagai notulen. Pemateri pertama kita persilahkan Aksanul Hamzah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberi saya kesempatan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit definisi mengenai vandalisme. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya. Namun, vandalisme umumnya terjadi pada remaja yang mengalami masa transisi dari remaja dan menjadi dewasa. Jadi vandalisme ini biasanya terjadi pada remaja-remaja yang baru saja memasuki usia dewasa, yang pola pikirnya masih belum konsisten terhadap sesuatu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah rasa ingin tahu yang tinggi dan faktor lingkungan. Remaja adalah individu yang aktualisasinya butuh diakui. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dalam kenakalan remaja di era modern ini. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Dapat kita lihat bahwa di era modern ini sudah banyak anak yang mengenal rokok, narkoba, bahkan free sex, dan kriminal yang terjadi. Contohnya seperti tawuran antar pelajar yang sering terjadi di negeri kita ini. Next. Adapun jenis-jenis perilaku yang ditimbulkan oleh vandalisme, yaitu seperti banyaknya anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian narkoba. Narkoba ini sudah tidak asing di negeri kita tersendiri, karena kita lihat bahwa banyaknya pengedar-pengedar narkoba yang berasal dari negeri kita sendiri ini. Selanjutnya itu free sex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Mungkin dari kita semua telah melihat banyaknya kenakalan remaja di zaman modern ini. Salah satunya biasa terjadi yaitu tawuran antar pelajar. Yang mendasari tawuran antar pelajar ini salah satunya mungkin karakter dari pelajar-pelajar tersebut yang belum cukup baik, sehingga ini bisa menjadi PR bagi pemerintah agar memikirkan bagaimana caranya agar pelajar di Indonesia ini memiliki karakter yang baik. Tak hanya itu, maraknya lagi sekarang adalah kejahatan vandalisme oleh kaum remaja dengan mencoret-coret fasilitas umum yang ada di sekitar mereka seperti WC sekolah, jembatan, bangku, meja, dan lain-lain. Ya, perilaku vandalisme ini memang susah untuk dihindari pada sekarang ini. Sangat sedikit fasilitas-fasilitas sekolah yang dapat dijaga oleh para pelajar. Pasti ada saja yang dirusak ataupun dicoret-coret oleh para pelajar. Terdapat 3 jenis vandalisme yang terdapat di Indonesia, yaitu yang pertama perlakuan. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja semata-mata untuk mencari keuntungan dengan menjual harta benda yang dicuri. Perbuatan ini dilakukan sama ada dengan merusak ya, atau memecahkan harta benda tersebut. Perbuatan ini dengan sendirinya telah mencacatkan bentuk harta benda dari yang asalnya. Kemudian yang kedua yaitu dendam. Berkaitan dengan kerusakan harta benda yang melibatkan perasaan tidak puas hati.
melepaskan geram atau kemarahan kepada pihak yang tertentu. Dan yang ketiga yaitu coretan atau grafiti. Menconteng atau mencoret harta benda awam atau harta pribadi orang awam, juga dikatakan pemungut. Coretan dan atau grafiti ini biasanya kita ketemui di fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitaran kita. Contohnya di halte sering sekali terjadi coretan atau grafiti yang berdampak negatif. Kemudian coretan grafiti ini sering juga kita dapatkan di area-area ruko yang sudah tidak terpakai. Itu sungguh merugikan pihak dari pemilik dari ruko tersebut yang menampilkan hal-hal negatif. Tetapi grafiti ini tidak selamanya menampilkan hal-hal negatif. Ada juga kelompok grafiti yang menggambar hal-hal positif yang memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat kepada masyarakat. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Yang kedua, kita persilahkan untuk pemateri kedua, Surahman Hidayat. Surahman. Baik, perubahan dan perkembangan remaja fisik. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik. Tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. Dalam perkembangan seksualitas remaja ditandai dengan ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri sekunder. Slide selanjutnya. Pola pikir. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas. Pertumbuhan organ-organ tubuh mempengaruhi emosi atau perasaan-perasaan baru yang belum dialami sebelumnya, seperti rasa cinta, rindu, dan keinginan berkenalan lebih dekat dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan kritis yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosi yang sering bersifat negatif dan mudah marah, tersinggung, marah dan sedih. Kondisi ini terjadi terutama bila remaja itu hidup di lingkungan yang kurang harmonis. Tak pindah ke slide selanjutnya. Program pemerintah, cara mengatasi vandalisme. Urutan waktu pelaksanaan diansur dari salah satu jasa ekspedisi terkemuka di Indonesia. Urutan pelaksanaannya berdasarkan tabel berikut. Penguat kekuasaan undang-undang dikenai denda 2000 Rm. Peranan orang tua memberikan arahan tentang pentingnya harta benda. Media massa menyampaikan ke masyarakat luas tentang bahaya vandalisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian dari materi kita. Sebelum kita menutup materi ini, kita mendengarkan dulu kesimpulan dari Andi Rahmi Nurmala Sahreni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan yaitu tindakan vandalisme merupakan sebuah bentuk ekspresi para pelajar yang disalurkan secara negatif dengan aksi merusak keindahan lingkungan melalui coret-coret tembok di pinggir jalan. Penyebab tindakan tersebut adalah ajakan teman dan pergaulan di sekolah yang secara tradisi telah mempunyai nama geng sekolah. Vandalisme yang dilakukan para pelajar adalah bentuk keegoisan diri agar diakui keberadaannya.
Para pelajar yang melakukan aksi coret-coret tembok bertujuan agar orang lain tahu bahwa apa yang dituliskannya itu merupakan bentuk eksistensi atau menunjukkan kekuasaan pada geng dan komunitasnya tersebut. Kreativitas para pelajar hendaknya bisa disalurkan melalui media yang secara khusus menyediakan tempat untuk grafiti dan mural. Melalui lomba grafiti atau mural, seni menggambar bisa disalurkan secara positif menjadi media grafis yang bermakna. Vandalisme bisa dicegah jika kesadaran akan keindahan lingkungan bisa terus dijaga. Selain itu, diperlakukan sosialisasi pada para pelajar jika tindakan tersebut adalah penyimpangan sosial dan merusak keindahan lingkungan. Generasi muda mempunyai peranan penting dalam menentukan baik buruknya peradaban di kemudian hari. Jika tatanan kehidupan saat ini dianggap baik, maka generasi muda adalah bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan kualitas tatanan kehidupan tersebut. Sebaliknya, jika tatanan kehidupan saat ini dianggap gagal, maka tugas generasi muda juga memperbaiki atau merancang ulang sebuah tatanan kehidupan yang lebih memberikan arti dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Itu kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.